اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإيمان والإسلام. أحمده سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما أفوز بهما بأنواع النعم والفضل والكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا على نعمه التي يجب أن تقابل بالشكر العظيم، نعمة الهداية الإسلام. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Abu Adnan yang hadir pada saat ini yang saya muliakan, melalui mimbar yang mulia ini dalam durasi yang sangat singkat dan terbatas ini, saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan tentunya panjenengan yang hadir pada saat ini. Marilah yang utama dan yang paling utama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paling tidak kita harus banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab begitu banyak nikmat Allah sampai detik ini, saat ini Allah berikan kenikmatan yang tiada taranya, berupa melekatnya nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan melekatnya nikmat iman dan Islam inilah Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Abu Adnan yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat mulia di hadapan Allah, ibadah salat Jumat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Para hamba Allah yang saya muliakan, tema sentral kita saat ini adalah iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, agar perbuatan yang buruk bisa dihapus dengan perbuatan yang baik. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, an Abi Dzarrin Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta
bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi pertama pesan dari Rasulullah itu adalah bertakwa kepada Allah. Takwa niku maknanya apa? Takwa itu berasal dari akar kata wiqayatan, yang bentuk masdarnya adalah takwa, yang artinya menjaga, memelihara dan merawat. Itu takwa. Jaga amal ibadah kita, pelihara amal ibadah kita, rawat amal ibadah kita, jangan jauh, jangan sampai jauh dari tuntunan Rasulullah, jangan sampai jauh dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan al-muttaquna ma hurrima alaihim wa addaw ma iftarada alaihim. Kata Hasan Al-Basri, orang yang bertakwa mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban, itu adalah orang-orang yang bertakwa di mana saja kita berada. Kalau kita seorang diri berdua dengan Allah, kalau berdua bertiga dengan Allah, kalau bertiga berempat dengan Allah, begitu selanjutnya. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemana saja kita berada selalu berjumpa dengan Allah. Ibarat ikan dalam air, kemanapun ikan akan melaju selalu berjumpa dengan air. Itu pribadi mental orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Orang yang melakukan perbuatan yang buruk, maka hatinya akan merasa tidak enak. Kalau kita merasa tidak bahagia itu karena dampak dosa. Itulah kenapa Rasulullah itu adalah orang yang paling bahagia, karena Rasulullah adalah orang yang paling bersih hatinya. Orang yang berdosa itu akan menjadi beban di dalam hatinya. Maka agar beban itu hilang, iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Kalau kita berdosa kepada Allah, salat taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia, mohon maaf, mohon ikhlas agar kita dimaafkan, minta maaf. Iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, agar perbuatan yang tidak baik dihapus dengan perbuatan yang baik. Ingat, kita ini manusia. Kata orang Jawa, menuso menu wongso menus kakean dosa. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak punya dosa, sebab manusia tidak akan pernah dipisah-pisahkan dengan dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, kecuali Rasulullah, kecuali para nabi, para rasul. Karena rasul dan nabi itu dibekali dengan sifat maksum, terpelihara dari dosa, terpelihara dari salah, dijaga oleh Allah. Wajar karena nabi dan rasul manusia pilihan Allah. Sementara kulo kalian jenengan siapa yang menjaga iman kita? Maka satu-satunya jalan mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, merasa dekat dengan Allah. Bahkan dekat kita dengan Allah melebihi dari urat leher kita. Tidak ada satu celah yang tidak akan lepas dari pandangan Allah, dari penglihatan Allah. Itu harus disadari. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang baik bukan manusia yang tidak punya salah. Manusia yang baik, kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in. Dan setiap orang yang berbuat salah itu, dan sebaik-baik manusia yang berbuat salah itu adalah orang yang sadar akan salahnya, sadar akan dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kita manusia tidak akan lepas daripada salah dan dosa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah, kecuali rasul, kecuali nabi. Para wali
Zikirnya kepada Allah melebihi hembusan nafasnya. Bergerak Allah, ke kiri Allah, ke kanan Allah, ke atas Allah, selalu Allah, Allah, Allah dan Allah. Bahkan hembusan nafasnya dibanding dengan zikirnya, lebih banyak zikirnya daripada hembusan nafasnya. Itu para kekasih Allah. Kita siapa yang mengingatkan kalau bukan diri kita sendiri, kalau bukan iman kita? Makanya iman itu harus dijaga, harus dirawat. Caranya apa? Banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama agar ilmu kulo kalian jenengan bertambah. Bila ilmu bertambah, pasti iman bertambah. Jikalau iman bertambah, maka amal soleh juga ikut bertambah. Iman yang bertambah inilah iman yang menghantarkan kulo kalian jenengan sadar dengan kesalahan kita, sadar dengan salah kita. Kemudian setelah kita melakukan salah, kita akan bertobat, baca Quran, istighfar, sholat, melakukan suatu amal soleh. Kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Dan pesan yang terakhir dari hadis ini, Rasul menyampaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak itu buah dari takwa. Cara kita bergaul dengan manusia dengan akhlak, dengan perilaku yang baik. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah pertama kali bukan mengajarkan sholat, tapi Rasul diutus oleh Allah pertama kali adalah untuk menyempurnakan akhlak, perilaku yang tidak baik. Pergaulilah manusia dengan perilaku yang baik. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka pasti dampaknya orang lain akan baik kepada kita. Maka yang pertama kali, diri kita, jadikan diri kita baik agar kita berperangai kepada orang lain dengan baik, sehingga terjadilah hubungan baik dengan baik. Para hamba Allah yang saya muliakan, saya teringat dengan sebuah kisah. Di zaman Bani Israel itu ada seorang anak yang kerjanya, anak ini jualan jajan di rumah di dekat kerajaan, di mana kerajaan ini ada seorang tuan putri yang sangat cantik. Anak pemuda ini selalu dibekali oleh ibundanya, nak, kalau kamu berjualan, nak, jangan lupa baca ini, ya nafsi ittaqullah, wahai diriku bertakwalah kepada Allah. Dia ingatkan dirinya, ya nafsi ittaqullah, wahai diriku bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa yang mengingatkan diri kita? Diri kita, iman kita, ilmu kita. Ibu yang arif, ibunda yang arif, ibunda yang bijak ini selalu setiap hari mengingatkan kepada anaknya ketika berjualan di dekat kerajaan, selalu mengatakan, nah, ingatkan dirimu ketika engkau berjualan, ya nafsi ittaqullah, wahai diriku bertakwalah kamu kepada Allah. Hingga suatu saat anak ini dipanggil oleh putri dari kerajaan itu karena wajahnya sangat tampan. Diajak naik ke atas tingkatnya, ke atas lotengnya. Di tingkat yang paling atas, sang putri ini mengatakan, kamu sangat ganteng, kamu sangat tampan. Urusan perdagangan jajan kamu saya beli semua, kata tuan putri ini. Tapi kamu harus tidur dengan saya. Melakukan perzinahan adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam agama, dosanya besar. Tapi karena ingat akan pesan ibunya, ya nafsi ittaqullah, wahai diriku bertakwalah kamu kepada Allah. Para hamba Allah, masih ingatkah kita bagaimana cerita Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Zulaikha? Bukan berarti Nabi Yusuf tidak sayang, tidak suka sama Zulaikha, suka dengan Zulaikha. Sebab Siti Zulaikha itu adalah seorang istri dari seorang pembesar istana dari Mesir, yang dia ternyata seorang perawan yang tidak pernah, masih suci, dia masih perawan.
Melihat ketampanan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran itu dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya jujur di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya bukan hanya Siti Zulaiha yang tertarik kepada Yusuf, Yusuf pun juga tertarik kepada Siti Zulaiha. Banyak riwayat yang mengatakan ketika Siti Zulaiha mendekati Yusuf, ada yang mengatakan malaikat melambai-lambaikan tangannya, jangan di situ Yusuf, larilah kamu. Ada yang mengatakan adalah Nabi Yakub, nak, kamu calon nabi, nak, kamu tidak pantas melakukan seperti itu, tinggalkan Zulaiha, lari, nak, nabi. Sehingga Siti Zulaiha dengan tangannya meraih gamisnya yang belakang sehingga sobek. Dan anak dari Bani Israel itu juga begitu, dia tidak bisa punya kesempatan ketika diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Kamu tidak ada jalan lain, kata tuan putri ini, kecuali kamu tidur dengan saya. Apa yang terjadi? Ya nafsi ittaqullah, wahai diriku takutlah kamu kepada Allah. Ada jendela di samping kamar tuan putri itu. Dia melompat ke bawah dalam rangka untuk menjaga imannya agar tidak berbuat maksiat sekalipun itu dengan tuan putri, putri seorang raja. Dia jatuh ke bawah, kemudian di saat dia jatuh ke bawah, Allah perintahkan malaikat untuk menyelamatkan orang ini, sehingga orang ini sebelum terjatuh ke bawah diselamatkan oleh malaikat sebagaimana yang diabadikan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 47. Allah berfirman, wa kana haqqun 'alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi hak aku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Sudah hak kewajiban aku, kata Allah, untuk menyelamatkan orang-orang yang menjaga imannya. Maka para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, iman itu adalah mutiara yang paling berharga pada diri kita. Iman, emas, intan, berlian yang ada pada diri, yang paling berharga pada diri kita, iman yang melekat pada diri kita. Jaga iman kita, pelihara iman kita, agar iman kita menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling akhir, sekedar mengingatkan, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban. Yang punya keleluasaan rezeki, yuk jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban, karena kurban itu hukumnya wajib, kata Imam Hanafi, dan dalam madhabnya wajib berdasarkan Quran surah Al-Kautsar. Maka para fuqaha hanya mengatakan sunnah muakkad, tapi ayo kita tunaikan. Mudah-mudahan dengan demikian kula kalian jenengan termasuk golongan hamba Allah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang diberikan kebahagiaan oleh Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.